Saya, Arni Aziza Fakirah, sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian dilatasi dan tafsiran geometri dari dilatasi. Pertama adalah pengertian dilatasi. Dilatasi merupakan suatu transformasi yang mengubah ukuran suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Jadi, dilatasi dapat memperbesar suatu bangun dari bentuk aslinya dan dapat juga memperkecil suatu bangun dari bentuk aslinya. Bisa jadi lebih besar 2 kali dari bentuk aslinya, bisa jadi lebih kecil setengah kali dari bentuk aslinya. Lalu bagaimana cara menentukan dilatasi? Dilatasi dapat ditentukan oleh titik pusat dan faktor dilatasi. Apabila titik pusat dan faktor dilatasi telah diketahui, maka kita dapat menentukan dilatasinya. Titik dilatasi merupakan titik yang menentukan posisi suatu dilatasi. Titik dilatasi menjadi titik pertemuan dari semua garis lurus menghubungkan antara titik-titik dalam suatu bangun ke titik-titik hasil dilatasi. Faktor dilatasi atau yang biasa juga disebut dengan faktor skala merupakan faktor perkalian suatu bangun geometri yang dinotasikan. Faktor ini menunjukkan seberapa besar hasil dilatasi terhadap bangun geometrinya, dan faktor skala dinotasikan dengan K. Notasi dilatasi dengan titik pusat O 0,0 dan faktor skala K adalah 0,K. Yang kedua adalah tafsiran geometri dari dilatasi. Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor pengali tertentu terhadap suatu titik tertentu. Faktor pengali tersebut disebut faktor dilatasi atau bisa juga disebut dengan faktor skala. Seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa faktor skala dinotasikan dengan huruf K. Dan titik tertentu itu dinamakan pusat dilatasi. Dari hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa suatu dilatasi ditentukan oleh faktor skala dan juga pusat dilatasi. Jika yang dilatasikan suatu bangun, maka dilatasi akan mengubah ukuran tanpa mengubah bentuk bangun tersebut. Dilatasi yang berpusat di P dengan faktor skala K akan dinotasikan dengan P, K. Jadi, untuk dilatasi yang pusatnya O 0,0 dapat kita tulis seperti ini. Lalu, untuk dilatasi yang pusatnya P, A, B dapat kita tulis seperti ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor skala dalam dilatasi. Faktor skala atau K adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda berkaitan dengan titik pusat dilatasi. Faktor skala juga didefinisikan sebagai perbandingan antara panjang sisi tiap bayangan dan panjang sisi yang berkaitan pada benda. Faktor skala K sama dengan jarak bayangan per jarak benda sama dengan panjang bayangan per panjang benda. Pada dilatasi suatu bangun, faktor K akan menentukan ukuran dan letak bangun bayangan. Adapun beberapa sifat-sifat dari dilatasi. Yang pertama, jika K lebih besar daripada 1, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Yang kedua, jika 0 lebih kecil daripada K dan K lebih kecil daripada 1, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Yang ketiga, jika min 1 lebih kecil daripada K dan K lebih kecil daripada 0, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak berlainan pihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Yang keempat, jika K lebih kecil daripada min 1, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak berlainan terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Itulah tadi faktor skala dalam dilatasi. Baiklah,
Di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan koordinat bayangan oleh dilatasi O dan K. Yang pertama yaitu dilatasi terhadap titik pusat O 0,0. Nah, di sini jika titik P X, Y didilatasikan terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala K, didapat bayangan titik P aksen yaitu X aksen, Y aksen. Maka mempunyai posisi X aksen, Y aksen dengan persamaan transformasi dilatasinya yaitu X aksen itu sama dengan KX, Y aksen itu sama dengan KY. Seperti ini. Nah, seperti itu. X aksen sama dengan KX, Y aksen sama dengan KY. Nah, selanjutnya untuk gambar tersebut seperti kita buatkan bidang kartesius X dan Y dengan titik pusat 0. Di sini kita buatkan titik-titik garis putus-putus yang membentuk segitiga. Nah, pada puncak kita berikan titik P aksen sama dengan X aksen, Y aksen, atau sama dengan di sini X aksen kan sama dengan KX, Y aksen sama dengan KY. Jadi bisa juga dituliskan P aksen sama dengan dalam kurung KX, KY. Nah, selanjutnya untuk titik yang ini kita tentukan dari kita beri titik pada bidang X itu X dan pada bidang Y itu Y. Kita berikan garis putus-putus sehingga membentuk Y di sini. Di sini dari titik 0 sampai X itu memiliki jarak X. Sehingga kita bisa tulis yaitu P X, Y. Titik P yaitu X, Y. Nah, seperti ini. Selanjutnya titik 0 sampai di sini itu titik 0 sampai di sini itu termasuk KX, dan titik ini di sini sampai ini itu kita beri titik KY. Seperti ini.
Jadi, transformasi dilatasi dapat ditulis yaitu A X, Y transformasi O K bertransformasi atau transformasi dilatasinya menjadi A aksen KX, KY seperti ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, untuk dilatasi terhadap titik pusat A, B itu akan dijelaskan oleh teman saya. Cukup sekian dari saya. Saya Nurul Aziza akan menjelaskan mengenai dilatasi dengan pusat A, B dan faktor skala K, di mana dilatasi itu sendiri adalah memperbesar atau memperkecil suatu bangun namun tidak mengubah bentuk bangunnya. Dilatasi dengan pusat A, B dan faktor skala K memiliki rumus yaitu A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen dengan X aksen, Y aksen sama dengan K. K adalah skala, kemudian dikali dengan XY ini adalah titiknya, kemudian tambah dengan 1 dikurang K, dikalikan dengan AB adalah pusatnya, yaitu kemudian matriksnya S aksen, Y aksen sama dengan K0, 0K dikali dengan matriks S kurang A, Y kurang B ditambah dengan matriks AB adalah pusatnya. Kita masuk pada contoh soal. Tentukan bayangan titik A 3,-4 dilatasi dengan pusat 1,2 oleh faktor skala 2. Jadi kita masukkan pada rumus S aksen, Y aksen sama dengan K. K adalah 2 dikali dengan 3-4 yaitu titik A tambah dengan 1 kurang 2 kali dengan 1, 2 adalah pusatnya. Kemudian kita kalikan 2 kali 3, 6, 2 kali min 4, min 8 ditambah dengan 1 kurang 2 yaitu min 1 kali 1 yaitu min 1, min 1 kali 2 yaitu min 2. Kita tambahkan 6 tambah min 1 sama dengan 5, min 8 ditambah min 2 sama dengan min 10. Hasilnya kita dapat yaitu 5, min 10. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan dilatasi banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam makalah ini, kami menyajikan beberapa contoh penerapan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu penerapan pertama adalah pada mikroskop atau alat pembesar. Gambar di bawah ini menunjukkan alat pembesar yang merupakan alat penting di laboratorium foto. Alat ini digunakan untuk memperbesar foto dari negatifnya atau klisenya. Dengan menggerakkan film di depan lensa, memungkinkan untuk mengubah ukuran foto yang dihasilkan. Yang kedua itu, penerapan kedua, skala pada peta pada umumnya. Skala peta bertuliskan 1/1.000.000 cm, yang artinya jika skala pada peta 1 cm, maka pada kenyataan berjarak 1.000.000 cm. Mungkin itu dari saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munjimayansari Haji Usman. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan contoh dari PPT makalah kelompok kami. Sebelum itu, kita harus mengingat apa itu dilatasi. Dilatasi adalah memperbesar atau memperkecil suatu bangun namun tidak mengubah bangunnya. Maksud
dari memperbesar, yaitu faktor skalanya itu lebih dari 1. Sedangkan memperkecil itu faktor skalanya antara 0 dan 1. Di makalah kami contohnya adalah dilatasi dengan pusat A, B dan faktor skala K. Rumusnya itu titik A, X, Y. Dilatasi dengan pusat 0 dan faktor skalanya K menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Dengan cara pertama itu bisa menggunakan cara pertama dan cara kedua. Cara pertama itu X aksen, Y aksen sama dengan K X Y ditambah dalam kurung 1 kurang K matriks A B. Kemudian adapun cara matriksnya seperti ini atau cara 2. X aksen Y aksen sama dengan K 0 0K X kurang A Y kurang B ditambah AB. Kemudian kita masuk di contoh soal. Dilatasi yang berpusat titik 3,1 dengan faktor skala 3 memetakan titik 5, B ke titik A, 10. Maka nilai A dikurang B adalah, penyelesaiannya kita menggunakan cara pertama dulu. X aksen, Y aksen. K X Y ditambah 1, ini adalah rumus yang tadi. 1 kurang K AB sama dengan 3, masukkan X Y-nya. X Y-nya itu titik yang akan dilatasi. Jadi masukkan X Y-nya itu 5B atau ini ya. Ditambah 1 dikurang K. K-nya itu adalah 3. AB itu adalah titik pusat. AB-nya itu ini 3,1. Jadi kita kalikan 3 kali 5, 15, 3 kali B, 3B. Ditambah 1 dikurang 3 itu minus 2. Kita tulis kembali 31. Sama dengan 15, 3B ditambah min 2 dikali 3 min 6. Min 2 kali 1 min 2. Kita tulis ulang X aksen, Y aksen sama dengan 15 ditambah min 6 itu 9. 3B ditambah min 2 itu 3B kurang 2. Kemudian X aksen, Y aksen sama dengan 9 3B dikurang 2. X aksen, Y aksen itu diubah ini ya. Jadi X aksen, Y aksennya itu adalah ini. X aksennya itu A, Y aksennya itu 10 sama dengan 9 3B dikurang 2. A-nya itu sama dengan 9. Jadi kita cari B-nya. 3B dikurang 2 sama dengan 10. Jadi kita tulis seperti ini. 3B sama dengan 10 ditambah 2. 3B. Ini min 2 kita pindah ruaskan menjadi 10 ditambah 2 sama dengan 12. Kemudian B sama dengan 12 dibagi 3. Sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi yang kita mau cari A dikurang B. Jadi A dikurang B adalah A-nya tadi 9, B yang kita dapatkan itu 4. Jadi 9 dikurang 4 itu sama dengan 5. Kemudian di sini saya akan menjelaskan menggunakan cara yang kedua, yaitu cara matriks. Cara matriks ini adalah cara yang digunakan di dalam PPT makalah kami. Jadi langsung saja, ini adalah rumusnya. Kemudian kita masukkan angkanya. K-nya itu 3, X-nya itu 5, A-nya itu 3, Y-nya itu B, B-nya itu 1. A, B-nya itu 3, 1. Kemudian kita tulis ulang, 5 dikurang 3 itu 2. Ini tetap kita tulis B kurang 1 karena tidak bisa dikurangkan 3. Kita tulis ulang 31. Kemudian ini matriks pertama dengan matriks kedua ini kita kalikan. 3 kali 2 ditambah 0
kali B kurang 1. 0 kali 2, 3 dikali B kurang 1. Ditambah 3, 1. Kemudian 3 dikali 2 itu 6. Ditambah 0 kali B kurang 1 itu 0. 0 kali 2 itu 0. Ditambah 3B dikurang 1. Ditambah 3, 1. 6 ditambah 0 itu 6. 0 ditambah ini kita kali masuk. 3 dikali B itu 3B. 3 dikali min 1 itu min 3. Ketambah 3, 1. Kemudian X aksen Y aksennya itu sama dengan 6 ditambah 3 itu 9. 3B dikurang 3 ditambah 1 itu 3B dikurang 2. Min 3 dikurang 1 itu 2. X aksen Y aksennya itu diubah menjadi A dan X aksennya itu A, Y aksennya itu 10. Sama dengan 9 3B dikurang 2. A-nya sama dengan 9. Kita hitung B-nya, kita cari B-nya. 3B dikurang 2 sama dengan 10. Jadi 3B ini min 2 ini kita pindah ruaskan menjadi 10 ditambah 2. 3B sama dengan 10 tambah 2 sama dengan 12. B sama dengan 12 dibagi 3. Jadi B-nya sama dengan 4. Jadi yang kita cari A dikurang B. A-nya tadi 9, B-nya tadi 4. Jadi 9 dikurang 4 sama dengan 5. Terima kasih, itulah dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.